Karena berita menggemparkan dari Gaya itu, kedua sahabatnya menjadi tidak fokus bekerja karena masih ingin tahu tentang kejelasan kabar perselingkuhan Mrs. Anson dan Mr. Wood, istri sang CEO dan sang manajer. Bahkan pikiran Diana sudah melalang buana membayangkan perselingkuhan yang sangat tidak elegan itu. Hus, Gaya. Diana memanggil Gaya dan Gaya pun langsung menoleh. Jadi tadi mereka ngapain saja di toilet? Bising Diana karena tadi Gaya memang tidak sempat melanjutkan ceritanya secara detail. Nanti saja aku jelasin sedetail mungkin. Jam Gaya juga berbisik. Jam kerja, jangan ngegosip, tugas Melissa. Tapi Melissa melirik semua teman-temannya yang sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Apa yang kamu lihat di sana? Tanyanya berbisik. Apa mereka melakukan? Gaya mengangguk dengan polosnya, membuat Melissa dan Diana menganga dan hanya bisa menutup mulut dengan tangannya. Oh Tuhan, bodoh sekali Mrs. Anson itu, desis Diana. Benar, kalau aku punya suami seperti Alex Xavier Anson, aku akan setia, bahkan sampai kehidupan setelah kematian nanti, kata Melissa membuat Gaya tertawa. Xavier memang pria yang sangat tampan. Wajahnya terpandang dengan begitu sempurna, tubuhnya begitu atletis dan gagah. Bahkan hal itu membuat dia selalu diinggili oleh para wanita, tak peduli sebuah fakta bahwa ia telah menikah dan memiliki istri yang juga sangat cantik dan cerdas seperti Clara Wellis. Ketiga wanita itu pun terus berbisik-bisik ria membicarakan perselingkuhan Clara dan Jamie. Hingga tiba-tiba Gaya tersentak saat seseorang menarik tangannya dengan paksa. Kedua sahabatnya pun tak kalah terkejutnya, apalagi ketika melihat siapa yang menarik Gaya. Alex Xavier Anson. Ketiganya hanya bisa menganga lebar, bahkan ketika Xavier menarik Gaya ikut dengannya. Langkah lebar dan cepat Xavier membuat Gaya harus melangkah terseok-seok. Xavier membawa Gaya ke ruangannya. Hal itu membuat Gaya was-was dan cemas. Ia takut Xavier memecatnya karena ia telah menggosipkan istri sang bos. Jika dia memecatku karena hal itu, aku tidak akan terima. Toh istrinya memang benar-benar selingkuh. Batin Gaya mempersiapkan kata-kata untuk membela dirinya nanti. Namun apa yang dikatakan bosnya justru hal yang tak pernah Gaya sangka. Aku tahu kamu mengetahui perselingkuhan Clara dan Jamie. Dan asal kau tahu saja, aku lebih dulu tahu, kata Xavier dengan suara beratnya yang membuat Gaya melongo. Benarkah? Cicitnya kemudian dengan pupil mata yang melebar. Benar sekali, Nona Kaviani. Dan karena istriku selingkuh, maka aku juga ingin selingkuh. Lanjutnya, ia membuat Gaya menganga sangat lebar. Bahkan matanya juga terbuka begitu lebar mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh bos besarnya itu. Dan aku ingin kamu menjadi selingkuhanku. Apa? Pakai Gaya seperti dia sambar petir. Bahkan kepalanya langsung terasa pening mendengar hal gila itu. Sementara Xavier malah terkekerannya melihat raut wajah Gaya yang menurutnya sangat menggemaskan. Tidak mau, kau pikir aku perempuan apaan? Pakai Gaya marah. Ia sungguh menolak hal itu mentah-mentah, namun Xavier menanggapinya dengan tawarnya. Bahkan tatapan pria yang begitu mempesona seolah menggoda Gaya. Aku rasa kau mengenalku. Aku tidak pernah menerima penolakan. Jadi sekarang Xavier mendekati Gaya yang saat ini sedang berdiri mematung. Xavier terus mendekat hingga membuat Gaya melangkah mundur. Namun tiba-tiba tangan kekar Xavier langsung menangkap pinggangnya, menarik Gaya hingga tubuh keduanya bersentuhan. Disusul dengan Xavier yang langsung mengecium bibir Gaya sekilas. Kecupan itu hanya sepersekian detik, tetapi sudah sangat berhasil membuat Gaya gelagapan. Panas dingin dan jantungnya berdetak cepat. Sekarang kamu milikku, ucap Xavier dengan entengnya yang tentu saja membuat Gaya merandang dan langsung mendorong Xavier menjauh darinya. Tidak akan, aku tidak akan pernah sudi menjadi simpananmu, tegas Gaya berapi-api sambil mengelami bibirnya dengan kasar. Sekali lagi Xavier hanya terkekerannya dan bersikap sangat tenang. Kau milikku, itu adalah keputusan mutlakku, kata Xavier lagi tanpa bisa dibantah. Ini adalah hal pribadi Tuan Anson, jadi keputusan mutlakmu tidak berlaku padaku, kata Gaya tidak kalah tegasnya. Ia menatapnya langsung bos yang telah dengan sangat berani mengajaknya selingkuh dan mencium bibirnya.
Hal pribadimu dan non pribadimu sama saja bagiku, kata Safir lagi, dan kini ia menatap Gaia seolah ingin mengintimidasi Gaia. Gaia Kastal, kamu milikku dan aku milikmu. Bullshit, aku tidak akan pernah mau menjadi simpananmu, desis Gaia tajam. Kemudian ia berlari keluar dari ruangan bos besarnya itu. Sementara Safir malah terkekeh sambil memegang bibirnya yang baru saja merasakan bibir Gaia. Masih sama rasanya, Nona Kastal. Gaia memegang bibirnya dan ia terus terngiang dengan apa yang sudah dilakukan bos besarnya itu. Jantung Gaia bahkan seolah mau copot dari tempatnya karena kelakuan mesum dan gila sang bos. Gaia bahkan merasa tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Gaia kembali ke meja kerjanya, namun bukannya bekerja, ia malah melamun. Hal itu menarik perhatian Melissa dan Diana. Kedua sahabatnya itu saling lempar tatapan heran. Diana mencolek pundak Gaia, namun Gaia tak merespon. Gaia, Melissa menarik rambut Gaia membuat Gaia tersentak kaget. Apa? Tanya Gaia gelagapan. Kamu diapain sama bos Safir? Tanya Diana. Tidak dipecatkan? Tanya Melissa, dan Gaia hanya menggeleng lemah. Tidak mungkin baginya memberitahu aib yang sudah terjadi. Tak mungkin baginya memberitahu sahabatnya bahwa bos besar mereka telah melecehkan bibirnya. Terus dia membawamu kemana? Kenapa? Tanya Diana penasaran. Tidak apa-apa, jawab Gaia. Kemudian ia berpura-pura sibuk dengan komputernya padahal pikirannya sudah melalang buana kemana-mana. Setelah pekerjaannya selesai dan semuanya bergegas pulang, Gaia pun melakukan hal yang sama. Namun saat di parkiran dan ia hendak memasuki mobilnya, tiba-tiba tubuhnya melayang. Seseorang mengangkatnya seperti sekarung beras membuat Gaia memaki kaget. Teriak Gaia dan ia menendang-nendangkan kakinya, juga memukul-mukul punggung seseorang yang mengangkatnya. Kemudian tubuh Gaia dihempaskan ke dalam mobil dan barulah Gaia tahu siapa yang telah berani menggendongnya. Pak Safir, peking Gaia. Safir masuk ke dalam mobil dan meminta supirnya jalan. Hai, teriak Gaia saat mobil benar-benar berjalan meninggalkan parkiran kantor. Mobilku, kata Gaia sambil menoleh ke belakang. Orangku akan mengurusnya. Sekarang nikmati perjalanan kita, kata Safir tenang. Apa maksudmu perjalanan kita? Tanya Gaia lantang. Tepat di telinga Safir membuat Safir langsung menutup telinganya. Oh Gaia, nyaring sekali suaramu, gerutu Safir. Aku mau pulang sendiri, Tuan Anson yang terhormat, pakai Gaia lagi. Tidak melihat ini, karena sekarang kamu milikku, maka kemanapun kamu pergi akan bersamaku. Tapi tidak ada tapi-tapi, ini keputusanmu mutlak lagi, kata Safir tanpa bisa dibantai yang tentu saja semakin memancing emosi Gaia. Keputusan mutlak, panggil Gaia tepat di depan wajah Safir. Kamu pikir aku boneka hidupmu yang harus menerima semua keputusan mutlakmu, hah? Ia kembali berteriak membuat Safir menutup telinganya. Tiba-tiba Safir membuka dasinya dan menatap Gaia dengan tajam. Diam atau aku akan menyempal mulutmu dengan ini, ancam Safir. Ia membuat Gaia tersentak dan secara refleks ia langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Gaia bahkan tampak takut pada Safir yang terlihat marah. Namun tiba-tiba ia tercengang saat Safir malah merangkulnya dan mencium pipinya dengan lembut, membuat tubuh Gaia menegang. Maaf, aku tidak bermaksud membentakmu. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, kata Safir juga dengan begitu lembut, membuat Gaia justru merasa bingung. Selama ini Gaia tidak pernah mengenal dekat Alex Safir Anson ini, tidak tahu karakter yang sesungguhnya selain sikap dingin dan tegasnya yang memang sudah terkenal di kalangan para karyawan Anson Group. Selama dalam perjalanan, Gaia diam saja, begitu juga dengan Safir, dan sesekali Gaia melirik tangan Safir, ia masih setia merangkul pundaknya. Sialan, jika dia melihat kami dalam kondisi seperti ini, bisa-bisa aku disangka selingkuhannya. Batin Gaia menggerutu kesal dan dia pun berusaha menyingkirkan tangan Safir. Namun yang ada, Safir justru mendekapnya, membuat tubuh Gaia kini bersentuhan bahkan menempel dengan tubuh Safir. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan salah gedung apartemen Gaia, membuat Gaia bertanya-tanya bagaimana bisa Safir tahu apartemennya. Apa dia tahu di apartemen nomor berapa aku tinggal?
Hati Gaya bertanya penasaran. Supir Safir turun, kemudian membukakan pintu untuk Safir. Safir pun keluar dengan menarik Gaya agar ikut turun dengannya. "Kenapa kamu tidak ingin pulang dan beristirahat setelah seharian bekerja?" tanya Safir saat Gaya malah hanya berdiri mematung dan menatapnya. "Tentu saja aku akan pulang. Terima kasih tumpangannya, Pak Safir," kata Gaya dan hendak pergi meninggalkan Safir, tapi Safir menarik tangannya. "Ada apa lagi? Kau ingin ongkos, hah?" tanya Gaya sinis yang membuat Safir terkekeh. "Kamu memang tidak pernah berubah, Nona Kaviani," kata Safir absurd. Kemudian ia melingkarkan tangannya di pinggang Gaya dan melangkahkan kakinya. "Tunggu, kamu mau kemana?" tanya Gaya sembari berusaha melepaskan diri dari Safir. Namun apalah daya, kekuatannya tentu tak sebanding dengan kekuatan bos besarnya ini. "Pulang, sweetheart. Apalagi, aku lelah dan ingin istirahat," jawab Safir dengan polosnya. "Memangnya kamu tinggal di apartemen sini dan berhenti memeluk seperti ini, Pak Safir, karena saya tidak mau dituduh sebagai selingkuhanmu," tegas Gaya. Namun Safir menanggapinya dengan senyum. "Memang kamu selingkuhanku," jawab Safir dengan tak berdosanya. "Apa? Tidak sudi aku menjadi selingkuhanmu?" pakik Gaya sambil mendorong Safir menjauh darinya. Sekali lagi Safir terkekeh dan hanya dalam satu kali gerakan kini ia sudah berhasil menggendong Gaya seperti menggendong sekarung beras. "Hai, lepaskan aku," teriak Gaya sambil memukul punggung Safir dan ia menendangkan kakinya. Bahkan kini mereka berdua sudah menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang di sana. Namun Safir tentu sangat tidak peduli. Ia memasuki lift dan menekan tombol nomor 5 di mana apartemen Gaya di lantai itu. Gaya masih terus memberontak, namun Safir benar-benar tak mau mengalah rupanya. Gaya malu pada orang-orang yang memperhatikan mereka dan dia juga sangat kesal dengan kelakuan bos besarnya kurang ajar ini. "Pak Safir, lepaskan aku atau aku akan berteriak," ancam Gaya. Namun Safir benar-benar tidak mempedulikannya. "Aku akan berteriak dan mengatakan kalau kamu menculikku," ancam Gaya lagi tak putus asa. "Apa orang akan percaya seorang alias Safir Anson menculik seorang wanita?" tanya Safir dengan senyum sinis. Kini mereka sudah sampai di apartemen Gaya dan entah dari mana Safir tahu, tapi ia memasukkan kode apartemen Gaya dengan benar. Hal itu membuat Gaya tercengang dan ia kembali takut pada Safir. Safir bukan hanya tahu alamat apartemennya, tapi ia bahkan tahu kode apartemen Gaya. Safir menurunkan Gaya setelah ia menutup pintu apartemen. Bagaimana bisa kamu tahu?" tanya Gaya gugup. "Siapkan air hangat, aku ingin mandi," kata Safir dengan tenangnya sambil membuka jasnya dan melemparnya dengan sembarang ke sofa. Membuat Gaya menganga dengan kelakuan Safir yang sudah seperti berada di rumahnya sendiri. "Aku tanya, dari mana kamu tahu, Pak Safir?" tanya Gaya penuh penekanan. "Tentu saja aku tahu. Pada umumnya seorang wanita akan menggunakan angka sebagai password dan biasanya ulang tahunnya," jawab Safir. "Tapi itu bukan ulang tahunku," desas Gaya. "Kamu memata-mataiku, hah?" "Aku hanya mengenalmu dengan baik, itu saja," kata Safir. Kemudian ia bergegas ke kamar Gaya. Gaya kembali dibuat menganga. Bagaimana Safir tahu di mana kamar Gaya dan kenapa pria gila itu ke sana? Bagi Gaya sekarang Safir benar-benar seperti orang gila. "Hai, jangan berani masuk ke sana," pakik Gaya sambil berlari mengikuti Safir yang sudah berada di kamar Gaya. Safir meringis saat melihat kamar Gaya yang sudah sangat berantakan. Bahkan ada beragaya di tepi ranjang di mana spray dan selimutnya sudah kusut. "Astaga, wanita macam apa kamu ini, Gaya?" pakik Safir. Gaya langsung berlari dan mengambil berannya. "Pak Safir, saya mau sekarang juga kau keluar dari apartemen saya," tegas Gaya sembari tangannya menuju ke pintu keluar. "Nanti setelah aku mandi dan beristirahat," kata Safir. Kemudian ia bergegas ke kamar mandi. "Hai, Nona Kaviani," teriak Safir sebelum ia masuk ke kamar mandi. "Bersihkan ranjang. Setelah ini aku mau tidur. Aku benar-benar lelah hari ini," kata Safir yang lagi dan lagi membuat Gaya hanya melongo. Pintu kamar mandi masih terbuka lebar dan sudah terdengar suara gemercik air yang berarti Safir sudah mandi. Gaya memukul pipinya sendiri. Kemudian ia merasa saat ini ia sedang bermimpi buruk.
"Gaya, bangun Ge, ayo bangun," kata Gaya sambil memukul pipinya lebih keras, dan ia meringis saat merasakan pipinya itu sakit. "Ah, jadi ini bukan mimpi. Bagaimana bisa? Tidak, ini pasti mimpi." Gaya berlari keluar. Ia masuk ke kamar yang lain dan mengunci pintu di sana. Gaya mondar-mandir di kamar itu, dan ia terus memikirkan Safir. Seharian ini ia seperti sedang berada di alam yang tak nyata dan mengerikan. Gaya naik ke atas ranjang, di mana ranjang itu sedikit lebih kecil dari ranjangnya sendiri. "Aku akan tidur. Saat aku bangun nanti, semua ini pasti sudah hilang. Tidak ada Safir di sini."